Selamat datang di Broscast Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di, podcast. Yeay! Oke, balik lagi di Broscast bersama gue Rivo Palevi. Dan kali ini episodenya sangat spesial karena kita kedatangan tamu pemenang Festival Film Indonesia 2023 kategori film dokumenter panjang terbaik, Mbak Lola Amaria. Selamat datang, Mbak. Thank you udah datang di Broscast. Dan film yang memenangkan kategori dokumenter panjang terbaik ini berjudul Exile, kemudian menceritakan soal saudara-saudara kita yang berada di luar negeri yang tidak bisa kembali ke Indonesia. Tuh. Mbak Lola, itu apa yang terjadi sama mereka ketika Mbak Lola pertama kali ingin menuliskan atau mengemas cerita tentang mereka? Yang pertama tentunya ada berbagai pertanyaan di benak saya ketika saya belajar waktu SD, SMP, SMA. Kemudian ada film yang wajib tonton pada saat itu. Dan kami sebagai murid saat itu harus percaya pada satu sumber. Tapi waktu itu kita nggak dapat sumber yang lain untuk berita penyeimbang. Akhirnya ketika saya lulus SMA, kemudian kuliah, kemudian mencari tahu, ada sangat sedikit sekali gitu informasinya. Sampai akhirnya pertanyaan dan hal-hal yang tidak terjawab itu membekas sampai saya dewasa. Kemudian saya berkesempatan untuk beberapa kali ke Eropa untuk screening film di sana. Dan salah seorang teman mengenalkan saya ke beberapa eksil di sana gitu, di Jerman dan di Belanda. Jadi mereka itu awalnya memang mahasiswa ikatan dinas atau MAHIT ya, yang rentang tahun 60 sampai 65 itu dikirim oleh Presiden Soekarno untuk belajar. Dan ketika peristiwa 65 mereka nggak bisa pulang karena mereka pro Bung Karno. Kemudian mereka harus mengakui pemerintahan Soeharto yang baru gitu. Mereka tidak mau mengakui, akhirnya pas mereka ditahan dan mereka tidak bisa pulang ke tanah air. Nah kemudian ketemulah jawaban-jawaban puzzle-puzzle yang selama ini jadi pertanyaan saya. Kemudian saya minta waktu untuk interview, kemudian apa yang terjadi sampai, maksudnya sebelum mereka berangkat ke negara untuk menimba ilmu, kemudian belajar sampai peristiwa dan nggak bisa pulang itu runut gitu. Seperti apa ceritanya? Karena setiap mahasiswa ini punya latar belakang yang berbeda, dari daerah yang berbeda juga, dan negara tujuan yang berbeda. Jadi kesamaannya adalah mereka dikirim Presiden Soekarno untuk sekolah di luar negeri. Dan tidak bisa kembalinya karena memang di peristiwa itu ya. Betul. Di tahun 65 itu. Iya. Padahal mereka juga bukan anggota partai, mereka tidak terlibat politik, mereka hanya simpatisan Bung Karno karena merasa Bung Karno yang mengirim mereka ke belajar keluar gitu untuk kemudian ketika lulus kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Berarti gambaran untuk teman-teman yang belum nonton, film itu berisi mereka-mereka yang dulunya menjadi mahasiswa, kemudian berkeluarga dan juga akhirnya menetap di sana, atau generasi-generasi di bawahnya juga sempat masuk ke dalam film itu, Mbak? Hanya satu generasi yang menjadi narsum anaknya. Jadi waktu itu ada di film ini ada 10 narasumber. Dan satu sebelum kita syuting itu udah meninggal dunia, tapi saya udah punya materi risetnya. Jadi 3 bulan sebelum syuting beliau meninggal, kemudian akhirnya anaknya yang kita interview dan hanya generasi setelah mereka lah yang satu itu. Sesulit itukah untuk menemukan mereka di negara-negara yang mungkin awalnya bertemu tidak sengaja kemudian dikenalkan, akhirnya memang dicari siapakah narasumber kunci ya yang bisa berbicara gitu? Ya, sebenarnya tuh ada banyak ya. Jadi karena mungkin saya juga dikenalkan oleh teman dan ketika bercerita pun saya nggak bawa materi komunikasi misalnya kamera atau alat perekam gitu. Saya hanya mendengarkan mereka bercerita dan mereka welcome sekali gitu. Sampai akhirnya saya berniat untuk membuat film tentang ini, saya harus minta izin dong. Jadi dari sekitar 30 narasumber di Jerman, Belanda, Republik Ceko, Swedia, dan lain-lain di Perancis, itu laki-laki dan perempuan pastinya saya minta izin gitu. Dan
ketika udah ada kamera dan alat perekam, mereka langsung review gitu, menolak. Dan mereka langsung mencurigai saya. Pada akhirnya harus mengulang dari awal gitu, kayak mereka kayak punya tembok. Misalnya kayak nanya, kamu siapa sebenarnya? Siapa yang ngutus kamu ke sini? Dan siapa orang di belakang kamu? Siapa yang membiayai kamu ke sini? Jadi awalnya yang memang saya tulus gitu dan ingin membuat film, jadi apa ya, tertahan gara-gara bawa alat gitu. Akhirnya saya mulai dari awal lagi, saya bilang bahwa saya pembuat film dari Indonesia, kemudian ini film-film yang pernah saya buat, tidak ada orang di belakang saya, tidak ada organisasi atau partai, tidak ada siapapun yang membackup saya gitu. Saya murni independen gitu. Itu butuh waktu lama, sampai akhirnya saya minta tolong satu teman di Belanda, teman baik yang dituakan oleh kita semua, dan meminta tolong kepada beliau untuk coba merayu bahwa memang saya beneran tulus mau bikin film ini gitu, tentang mereka apa adanya. Dan akhirnya baru dapat sekitar ya kurang lebih setahun lah merayu gitu. Ya 8 bulan, 6-8 bulan lah gitu. Berarti kekhawatiran mereka kembali lagi, mungkin mereka recall lagi ya, memori di masa-masa mereka tidak bisa pulang, kemudian menghadapi pemerintahan yang baru setelah Soekarno gitu. Betul. Jadi saat itu mungkin kaget karena awalnya biasa cerita enak gitu, tiba-tiba ketika membawa alat tuh mereka langsung kayak trauma, curiga, kamu nih siapa, takut gitu, takut kalau saya tuh intel kali ya. Jadi setelah diyakinkan berkali-kali, kemudian baru kita dapat lampu hijau untuk syuting. Dan ketika kita udah ngumpulin data segala macam, udah riset, ya 3 bulan sebelum kita memutuskan syuting, satu narsum meninggal karena memang udah pada tua semua. Saya memaklumi sih mereka setrauma itu karena apa yang mereka hadapi kan kita nggak tahu. Karena ya saya mengalami 98 ini saya takut gitu. Apalagi 65 yang mungkin lebih parah gitu. Jadi saya juga harus hati-hati. Saya tidak mau bicara yang terlalu politis gitu. Saya hanya ingin pertanyaan-pertanyaan saya ini terjawab. Artinya ketika saya punya profesi sebagai pembuat film, kemudian ada banyak hal yang publik atau penonton nggak tahu, saya membagikan lewat film ini. Gitu. Tapi prosesnya gimana sampai akhirnya mendapatkan narsum 10 orang itu? Karena kan apa yang terjadi dulu itu kan bahkan bisa mempengaruhi generasi-generasi mereka setelahnya gitu. Dan mungkin ketika mereka menjawab pertanyaan dari Mbak Lola dan tim gitu, mereka mungkin ada kekhawatiran ini bisa mempengaruhi keluarga mereka lagi gitu. Apa yang tampil di publik nanti? Enggak. Jadi dari sekitar 30 narsum laki dan perempuan itu hanya yang bersedia 10 orang. Dan semuanya laki-laki gitu. Dan yang sisanya itu mereka nggak bersedia karena tadi takut keluarganya di Indonesia kena lagi, kemudian takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi saya menghargai dan saya memilih 10 ini yang mereka memang udah siap. Jadi mereka bukan nggak peduli ya, mereka sudah siap bercerita apa adanya, apapun boleh diceritakan, tapi jangan tanya keluarga. Artinya saya menerima batasan-batasan yang mereka kasih ke saya. Tanpa kewarganegaraan mereka berkelana untuk menyambangi atau mendatangi negara yang bisa menerima suaka untuk mereka. Mereka tidak punya kewarganegaraan selama 32 tahun karena mereka cinta Indonesia. Mereka nggak mau punya paspor negara Belanda, negara Rusia, atau negara lain selain Indonesia. Nah ketika Soeharto jatuh 98, barulah mereka berpikir, oh saya harus pulang ke Indonesia, saya mau lihat keluarga saya. Tapi untuk pulang butuh dokumen. Nah dokumen itulah yang kemudian dijadikan alat untuk saya ambil kewarganegaraan Belanda misalnya. Supaya saya bisa pulang ke Indonesia. Bukan karena mereka pro Belanda, tapi lebih sebagai dokumen perjalanan. Hatinya tetap Indonesia. Nah itu ada temuan-temuan apa Mbak ketika proses syuting berlangsung selama 7 tahun ya? Atau... Itu banyak ya. Ada yang akhirnya istrinya tidak diceraikan tapi istrinya menikah lagi dengan temannya di kampung. Dan dia menikah lagi di negara tersebut. Karena nggak ada jaminan gitu. Dia bisa pulang. Kemudian ada juga yang tidak menikah sampai akhir hidupnya.
Karena memikirkan status kewarganegaraan aja tuh rumit sekali, apalagi mau menikah ngajak anak orang hidup gitu kan sulit ya. Kemudian lagi mereka bayangin ya, mereka pinter-pinter. Mereka di bidang itu sangat ahli. Tiba-tiba karena nggak punya dokumen, mereka hanya bisa bekerja sebagai penjaga perpustakaan, penjaga kamar mayat, cleaning service. Artinya kepintaran mereka itu, skill mereka nggak digunakan semestinya, itu kan stres ya. Ya. Kemudian hidup nggak punya dokumen itu juga nggak menyenangkan ya. Nggak bisa diterima di mana-mana. Sebagai orang Indonesia, mereka tidak Indonesia. Sebagai orang asing, mereka juga tidak diterima sama orang negeri setempat. Tapi gitu. saya tertarik tadi ketika Mbak bilang mereka sangat cinta Indonesia, berarti mereka mungkin masih hafal Indonesia Raya, Oh sangat. lagu-lagu Indonesia. Sangat. Jadi bukan hanya lagu Indonesia, bahkan di rumahnya itu ada pohon pisang, kemudian pohon kelapa yang kecil. Mereka selalu masak masakan Indonesia. Bahkan ketika bicara itu logat daerah asal mereka, dialek itu masih kental. Yang dari Bali masih logat Bali, yang dari Jawa juga logat Jawa Trenggalek atau Solo, atau mungkin yang dari Medan juga bahasanya sangat Medan gitu. Saya kagum, dan bahasa Indonesia mereka baik sekali gitu. Artinya sebegitu lama sampai ada satu dialog yang badan kita aja di sini, tapi hati dan pikiran kita tetap ke Indonesia. Jadi memang mereka lebih Indonesia dari orang Indonesia yang di Indonesia. Iya. Gitu. Kalau denger ini juga menyentuh banget ya, karena tidak banyak yang menyuarakan soal ini gitu ya. Mungkin bisa dibilang salah satunya Mbak Lola, terima kasih udah nyampein ini ke kita semua nantinya. Apa sih yang membuat Mbak Lola kekeh untuk ini harus selesai, kemudian ini harus sampai ke tangan masyarakat, karena prosesnya sendiri tidak mudah, dan sebagai pembuat film tentunya di tengah perjalanan pasti ada kendala dan juga yang membuat waktunya menjadi semakin panjang lagi gitu. Selain narsumnya ya gitu. Betul. Jadi gini, 2013 itu saya mulai riset. Kemudian ketahan karena para narsum ini takut. Jadi baru sekitar kelar tuh 2014, 2015 lah. Nah, kita terpaksa syuting 2015 karena salah satu dari 10 narsum itu meninggal. Jadi saya nggak mau sampai banyak lagi nih yang meninggal dan saya nggak dapet apa-apa. Kita nekat 2015 syuting, yang penting adalah informasi yang kita mau dapat dari 10 orang ini aman gitu. Ya. Jadi kita ngambil semua footage, wawancara, hal-hal yang berkaitan dengan 10 narsum ini diutamakan. Nah, kemudian kita balik ke Indonesia 2016 awal, mulailah untuk post produksi untuk editing. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga ada pekerjaan lain yang nggak bisa ditinggal gitu. Jadi memang Excel ini ketika dipegang nggak bisa disambi dengan pekerjaan lain karena membutuhkan energi yang luar biasa. Sampai akhirnya pandemi menyelamatkan kami karena nggak ada kerjaan selama 2 tahun. Mulailah memegang lagi, dan saya menghubungi sahabat baik saya Salahuddin Siregar yang juga sutradara dokumenter untuk meminta tolong gitu bahwa saya punya materi film tentang Excel, kira-kira mau nggak beliau ngeditin ini gitu. Dan ketika melihat materinya beliau setuju, dan saya senang sekali selama 2 tahun bekerja itu dari sekitar 40-an 50-an jam raw material jadi hanya 2 jam gitu. Dan itu juga bukan proses yang mudah karena ada banyak hal yang harus menghidupi film ini. Misalnya ketika ada narsum yang ngomong soal revolusi kebudayaan di Tiongkok, kita nggak punya footage-nya. Betul. Dan kita nggak mungkin juga harus diisi. Iya, dan kita nggak mungkin juga beli di Cina misalnya, karena pasti nggak akan dikasih. Sangat sulit. Jadi kita harus punya bayangan tentang revolusi kebudayaan seperti apa sih, hanya dari cerita narsum. Kemudian dibuatlah animasinya. Jadi supaya ada gambaran untuk penonton, oh seperti ini loh peristiwanya. Kemudian perestroika, harus beli footage. Kemudian kayak 98, 65. Dan itu bukan hal yang bukan hal yang mudah. Kemudian saya juga baru tahu kalau beli footage itu harganya per detik, hitungannya mahal sekali dan harus siapin uang yang banyak. Jadi memang 2 tahun itu terkuras untuk menyelesaikan ini, dan ya udah, inilah yang bisa kami dan saya dan tim saya lakukan yang terbaik gitu. Nah, ini publik mungkin belum banyak tahu ya Mbak, setelah
mungkin gaungnya mulai terdengar ketika kemarin menang FFI dan juga di JAV tahun sebelumnya gitu ya. Sebenarnya sudah mengalami dan melalui screening terbatas gitu dengan beberapa komunitas gitu ya dan lembaga. Sebenarnya goalsnya kemana untuk film ini? Siapa yang mau ditarget untuk bisa mendengar dan juga menonton ini? Sejak awal memang film ini dibuat, kita harus menentukan siapa target kita betul. Jadi hasil film dan hasil editingnya juga harus bisa sesuai gitu. Artinya mungkin film ini bukan untuk orang yang paham sejarah. Film ini bukan diperuntukkan orang yang sangat mengerti 65 karena mereka sudah selesai lah, sudah tahu, ya udah gitu, dan hanya sedikit yang tahu dan paham. Justru buat saya film ini untuk para pelajar, mahasiswa, generasi milenial atau Z yang memang mereka sama sekali nggak paham apa itu sejarah 65 yang terjadi di saat itu. Generasi saya ke bawah lah ya. Artinya film ini seperti ikut perjalanan saya untuk mencari puzzle-puzzle yang belum terpasang gitu, pertanyaan-pertanyaannya nggak kejawab. Jadi memang anak-anak muda, pelajar-pelajar mahasiswa yang memang mereka harus tahu ada apa sebenarnya di tahun itu. Karena ini pun berangkatnya kan dari keresahannya Mbak Lola ketika masih pelajar waktu itu ya, gitu. Hanya mendapatkan satu sumber tunggal gitu yang tidak ada pembandingnya sama sekali gitu. Tapi sampai akhirnya ketika Mbak Lola berkarir, kemudian baik di depan dan juga di belakang layar, akhirnya ini muncul lagi keresahan ini. Itu berasal dari mana Mbak? Kok bisa sampai akhirnya Mbak Lola tetap bertahan dengan suara itu ya, sampai akhirnya sekarang bisa tayang di publik gitu? Karena gini, ada banyak film soal 65 tapi tidak tuntas gitu. Artinya kalau kita lihat beberapa film yang bicara soal 65 itu kalau nggak latar belakangnya, tokohnya, karakternya, sepotong-sepotong gitu. Tapi yang full ada apa sih sebenarnya itu sepertinya mungkin menurut saya belum ada gitu. Nah kenapa juga ini akhirnya dibikin dokumenter karena saya memang pengen tokoh aslinya. Karena mereka udah pada tua dan mereka itu saksi kunci loh. Mereka mengalami sendiri, mereka bahkan ada yang udah menikah pada saat sebelum berangkat ke luar negeri untuk sekolah. Ketika 65 terjadi, terpisah tuh. Mereka nggak bisa ngeliat anaknya sampai umur 20 sekian, karena baru bisa pulang setelah Soeharto lengser, 99-2000 gitu. Sebelumnya nggak pernah, selama 30 tahun, 32 tahun tuh mereka nggak bisa pulang ke sini. Jadi bayangin, kalau kita punya anak, kemudian anak kita dapat beasiswa LPDP misalnya, terus belajar, terus nggak bisa pulang sampai 30 tahun kemudian, gimana rasanya gitu kan? Dan yang menarik adalah ada satu narsum yang punya anak, karena dia menikah dengan perempuan dari Pak Min itu, saya lupa dari mana ya dia kok. Jadi anaknya itu kan blasteran, jadi dikasih namanya Nurkasih. Nurkasih. Jadi sangat Indonesia kan. Terus Ratna Sari, kemudian Heru Cahyo, tapi mukanya tuh muka Indo gitu. Jadi benar-benar memang saking cintanya sama Indonesia, sampai nama anaknya pun dikasih nama Indonesia gitu. Sama tadi Mbak juga kan bilang bahwa tujuan di publishnya film ini bukan untuk mereka-mereka yang cinta, mereka-mereka yang berbekal sejarah, kemudian mereka pembuat film gitu, tapi justru generasi muda gitu. Apa yang nantinya bisa dipetik sama generasi muda Mbak? Untuk setelah film ini bersaing dengan film-film komersil lainnya gitu. Kenapa sih mereka harus nonton film ini? Apa karena ini memang sedang momentumnya 2024 atau gimana? Karena ini bisa dibilang prosesnya kok tepat sekali gitu. Iya, sebenarnya saya tidak pernah memikirkan soal kapan keluar dan prosesnya begitu lama tiba-tiba kok bisa pas gitu. Itu nggak pernah kita rencanakan. Kalau rilisnya sih sebenarnya di JAV tahun lalu 2022, 2 tahun lalu ya, itu bulan November. Nah itu baru jadi banget. Terus JAV minta, akhirnya itu perdana diputar 2022, dan kalau JAV nggak minta mungkin belum selesai. Jadi begitu keluar langsung menang, dan tujuannya pun bukan karena pingin ikut festival kemudian menang, bukan.
Jadi memang tujuan saya, tujuan kami sebagai pembuat justru untuk ditonton sebanyak-banyaknya penonton di Indonesia ya. Walaupun film ini udah keliling di 7 kota di Jerman, diputar saat Oktober tahun lalu juga di Praha, di Belanda dan juga di Adelaide. Tapi mungkin publik luar negeri lebih paham apa itu hak asasi manusia, apa itu kemanusiaan. Jadi mereka maksudnya ya paham lah apa yang terjadi, tapi untuk publik Indonesia sendiri itu lebih punya tantangan karena banyak yang nggak tahu siapa di belakang itu, kemudian berbuat apa, kok ternyata kejam dan tega sekali gitu. Jadi para generasi muda itu mulai harus belajar untuk memahami negerinya sendiri. Jangan sampai ada statement yang bilang bahwa emang ada apa sih Orde Baru, kita belum lihat, kita belum tahu. Jangan sampai ada statement kayak gitu. Bahwa sebenarnya justru sekarang ini dari mana nih kita bisa seperti ini, kan pasti punya sejarah sebelumnya. Dan kalau kita punya sejarah yang kelam, jangan sampai terjadi lagi. Kalau di film Exil itu ada 4 peristiwa penting ya, yang mirip-mirip gitu. Pertama itu 65, yang kedua itu revolusi kebudayaan di Tiongkok, yang ketiga perestroika di Rusia, di Uni Soviet, yang keempat 98. Artinya semua mirip-mirip, jangan sampai kita nih sekarang udah hidup enak, bebas, merdeka, kemudian harus mengalami lagi hal yang mirip, kan gak enak gitu. Saya gak ngalami 65, tapi saya ngalami 98. Jadi bisa aja itu kejadian lagi kalau kita tidak merawat. Itulah sebabnya dibuatnya dokumenter ya, supaya pelaku sejarahnya sendiri yang berbicara ya. Saya hanya bertanya gitu, mereka yang menjawab semua dengan jujur. Dan sekarang 5 dari 10 itu sudah meninggal dunia. Jadi 1 meninggal sebelum syuting, kemudian 3 meninggal ketika proses penyelesaian, dan 1 baru kemarin bulan lalu meninggal. Jadi hanya tinggal 5 nih yang tersisa, masih hidup. Kalau itu kejadiannya 20-30 tahun lalu, ya mereka sangat ingin gitu kembali. Tapi mereka udah pada tua, mereka juga tidak ingin menyusahkan keluarga di sini. Dan mereka juga dapat tunjangan di negara yang mereka tempati sekarang. Artinya ada juga yang sudah punya anak cucu, punya istri di sana. Jadi sulit gitu untuk kembali. Artinya mereka hanya ingin diakui, mereka hanya ingin kejadian itu diusut tuntas. Kemudian permintaan maaf mungkin dari pemerintah, tapi itu kan nggak terjadi. Mengakui bahwa itu salah satu dari kejahatan HAM iya, tapi meminta maaf itu nggak ada. Artinya memang sampai sekarang mereka masih berjuang untuk itu. Kalau saya kan hanya membantu untuk mengungkap kasusnya atau membantu untuk supaya publik tahu ada apa sebenarnya dengan mereka gitu. Secara personal ya pastinya. Berarti anggota keluarga mereka masih adakah yang berjuang untuk lepas dari label afiliasi politik di tahun itu gitu? Oh ada, yang trauma sampai sekarang itu ada. Artinya ketika mereka dicap PKI misalnya, padahal mereka bukan PKI. Mereka hanya mahasiswa simpatisan Soekarno yang dikirim belajar. Mereka tidak terlibat partai. Tapi stigma itu melekat sampai hari ini dan itu membuat mereka menjadi terkucilkan. Makanya pelajarannya adalah jangan menstigma orang sembarangan gitu, karena traumanya akibatnya sampai dia dewasa dan tua gitu. Nah, terakhir nih Mbak, ada nggak sih kalimat ataupun statement dari mereka yang sangat menyentuh, yang mungkin harus disampaikan gitu ke masyarakat Indonesia? Apa sih yang paling menyentuh sama Mbak Lola waktu itu, mungkin masih keinget kalimat-kalimat mereka? Ya, misalnya gini, tidak bisa menengok orang tua yang sedang sakit atau mengubur mereka ketika meninggal, atau melihat anaknya tumbuh kembang gitu dari misalnya dia lahir kemudian sampai dewasa dan berumah tangga nggak bisa ngelihat, nggak bisa merasakan gitu bahwa itu darah dagingnya karena terpisah sekian lama. Kemudian ya betapa mereka sangat mencintai Indonesia, betapa mereka berkali-kali kalimat pulang itu mereka utarakan gitu, pulang gitu. Tapi nggak pernah kejadian. Ketika mereka bisa pulang, mereka udah tua. Dan semuanya udah berubah, udah berbeda gitu. Tapi kecintaan mereka terhadap Indonesia itu nggak pernah luntur. Oke, film Exil
akan kita bisa saksikan tanggal 1 Februari di bioskop di Indonesia. Di mana aja tuh Mbak? Sementara ini di Plaza Senayan, kemudian ada di Ion Serpong BSD, kemudian ada di Mega Bekasi, kemudian ada di Medan, juga di Surabaya, ada di Bandung juga. Oke, kita berharap layarnya ditambah ya supaya semakin banyak yang akan menyaksikan lagi. Dan ingat, hari pertama, hari kedua itu sangat menentukan dari jumlah penonton. Nantinya akan menentukan apakah layarnya bertambah atau enggak. Kita berharap semoga ini semakin banyak yang nonton dengan value yang tadi mau disampaikan oleh Mbak Lola dan juga tim, supaya teman-teman tahu bahwa peristiwa sejarah dari pelakunya langsung gitu ya bisa sampai ke generasi muda saat ini. Oke, kalau gitu sampai di sini Broadcast bersama gue Rivo Palevi. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Selamat datang di Broadcast Bram Reza Rivo Ngobrol santai di podcast. Yeay!